Salam guru penggerak. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat. Dan hendaknya kita selalu berbahagia. Perkenalkan, nama saya Trisusilawati dari SD 05 Padang Pasir, CGP Angkatan 1 Kota Padang tahun 2020. Pada saat ini saya akan menyampaikan tugas saya di modul 23A51A tentang hasil rekaman ruang kolaborasi praktek coaching model Tirta. Dalam praktek coaching model Tirta ini, kami bekerja secara kelompok, dan kami kelompok 2 dengan anggotanya Eksaris Januar MPD, Trisusilawati SPD, Lisa Andini SPD. Fasilitator kami Wati Sudarsi, pendamping Deniza Ozra dan Ferry Kurniawan. Tibalah teman-teman kita pada kasus ketiga. Silakan teman-teman dan jangan bosan-bosan untuk menonton video kami. Terima kasih. Sama-sama di pantai, ditemani oleh segelas air. Ini yuk kita latihan dulu. Atau gimana? Selamat siang Ibu Wati, apakah kami bisa memulai Ibu Wati? Silakan Pak, silakan. Cuman teman kami ini kurang satu Ibu, Bu Lisanya. Oh nggak bisa kalau nggak temennya harus ini Pak, harus ada pengamatnya siapa nanti ya? Ibu Lisa. Untuk turnamen pertama ini Bu Lisa sebagai pengamat, Aris sebagai coach dengan mengangkat kasus 3, dan Ibu Trisusilawati sebagai coach rekan sekerja. Siap? Siap. Lisa ini siap untuk jadi observer ya? Oke, siap kata Bu Lisa. Oke, silakan. Kita mulai ya. Dimulai dari Bu Susi untuk cepat ya. Silakan. 1, 2, 3. Silakan Bu Susi. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Ibu Susilawati. Apa kabar hari ini? Sehat Bu Susi ya? Sehat sih, tapi kurang semangat. Waduh, kenapa kurang semangat? Ada apa? Ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Bu Susi? Iya Pak Aris, ada waktu Pak Aris nih. Saya pengen ngomong-ngomong sama Pak Aris lah. Iya boleh Bu Susi. Aris siap untuk Bu Susi. Kira-kira ada masalah apa? Boleh, silahkan Bu Susi. Ada apa? Kok Bu Susi sepertinya tidak semangat pagi hari ini? Silahkan. Iya Pak Aris, tapi kita jangan di sinilah, nanti kedengaran sama yang lain. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita di ruang khusus aja ya. Kita di ruang perpustakaan yang agak sepi ya. Nah, silahkan Bu Susi yuk. Nah, silahkan Bu Susi. Nah, gini Pak Aris, cobalah Pak Aris bayangkan seandainya Pak Aris di posisi saya, kecewa saya Pak Aris, sedih Pak Aris. Kemarin kan kepala sekolah itu supervisi. Ya. Itu saya sih bukannya gimana gitu, saya sudah menyajikan yang terbaik, cuman ya RPP saya enggak buat. Kemudian saya mengajar memang enggak berpedoman betul sama buku petunjuk, tapi saya rasa yang saya lakukan juga lancar, baik, anak-anak juga berhasil. Yang lucunya Pak Aris, ibu ini ngadu lagi sama pengawas. Sudah tuh Pak Aris, ibu pengawas supervisi lagi. Terjadilah yang sama Pak Aris. Jadi pengawas tuh agak tersinggung. Memang mungkin saya salah juga ya ngomongnya kayak gitu. Saya bilang gini Pak Aris. Apa kata Bu Susi? Bu, memang sih saya enggak loh. Ibu tuh kan tanya, kok Bu Susi enggak sesuai sama buku petunjuknya? Iya Bu, tapi kan saya enggak nyasar-nyasar betul. Saya kan tetap berada di jalurnya. Saya bilang gitu. Tapi Ibu tuh agak lain. Sudah tuh Ibu tuh berubah aja lagi. Gimana tuh Pak Aris? Oh, jadi begitu. Jadi Ibu Susi supervisi sama Ibu pengawas kemarin itu ya. Oh, kemarin kan Ibu Elimar datang ya. Jadi supervisi di kelasnya Bu Susi. Sekarang harus bertanya nih sama Bu Susi nih. Ketika Ibu supervisor kita, Ibu pengawas kita masuk ke ruang Bu Susi pakai RPP enggak untuk mengajarnya?
Itulah, Nggak pakai RPP ya? nggak pakai RPP, iya. Waduh. Terus sumber belajarnya gimana Bu Susi? Ada Kan menggunakan gini, sumber belajar Bu Susinya? bukan nyombong lah ya Pak Aris ya. Kalau Oh, materinya itu kan sudah di luar kepala, itu ke itu juga yang dipelajari. Jadi memang enggak gitu berpedoman. Tiap hari memang kayak gitulah ngajar. hmm. Anak-anak pun berhasil Pak Aris. Oh gitu. Hmm. Nah, jadi mungkin seperti ini Bu Susi. Walaupun kita itu sebagai guru yang mungkin sudah menguasai seluruh materi, namun secara praktek di lapangan, alangkah indahnya, alangkah lebih bagusnya jika kita menggunakan buku sumber belajar juga Bu Susi. Kenapa demikian? Karena buku sumber belajar itu merupakan prinsipil dalam proses pembelajaran. Jadi, menurut hemat Aris, sebaiknya Bu Susi itu pakai buku sumber belajar. Jadi pengawas kita itu nggak tersinggung gitu, karena apa yang dibilang oleh ibu pengawas itu memang betul adanya. Karena kita kan guru profesional nih, harus pakai RPP, harus pakai sumber belajar. Jadi pada saat kemarin itu mungkin ibu pengawasnya tersinggung karena Bu Susinya nggak mau ditegur gitu. Nah, kira-kira menurut Bu Susi apa yang dilakukan oleh pengawas kita itu betul atau salah? Coba menurut Bu Susi gimana? Iya, Ketika Riz. Bu Susi, ketika Bu Susi dihadapkan nih menjadi andaikan Bu Susi jadi pengawas, nah dapat ternyata ada gurunya nih, guru binaannya itu nggak pakai sumber belajar. Nah, coba kita empati, kita simpati. Menurut Bu Susi gimana? Iya, iya betul ya Riz, Pak Aris ya. Sebenarnya ada juga sih terpikir, ya biar gimana juga namanya seorang guru, tentu harus ada perangkap pembelajarannya. Iya, betul Ini banget. RPP pun enggak ada, buku Iya. petunjuk enggak juga ada. Jadi kalau dipikir enggak salah juga lah dia kayak gitu ya Riz ya. Iya, karena gini Bu Susi, memang pengawas itu kan salah satu tupoksinya itu adalah melihat guru-guru binaannya itu pada saat proses pembelajaran. Jadi rasanya kalau pengawas ke lokal Bu Susi, ada temuan Bu Susi tidak pakai sumber belajar, jadi rasanya wajar ya Bu Susi ya, wajar ya kalau Ya wajar enggak ya. ya. Nah, jadi gini nih, ya, solusinya lagi nih, sarannya. Yang pertama menurut Aris nih, sarannya tentu kita sebagai guru profesional harus pakai sumber belajar nggak Bu Susi kira-kira? Ya biar bagaimanapun tentu ya harus ada, apalagi Betul. pas ditanya barangnya enggak ada. Ya juga ya Iya. Pak Aris ya. Nah, terus gini Bu Susi sebenarnya keren banget nih, guru-guru profesional banget. Sudah ada sumber belajar lain, walaupun Bu Susi menggunakan video. Karena kemarin itu harus lihat Bu Susi itu udah mantap proses pembelajarannya. Kita kan tetangga tuh, ada memakai Infocus, Bu Susi ada memakai video pembelajaran, Bu Susi kelihatan sama Aris. Terus Bu Susi sering menggunakan tepuk-tepuk-tepuk pada saat awal proses pembelajaran. Kemarin Haris lihat kan ada ice breaking-nya. Udah keren banget itu Bu Susi dalam lapangannya. Namun secara administrasi kita sebagai guru tentu harus ada PP, sumber belajar ini yang utama. Buku gurunya gimana, buku siswanya gimana, karena itu adalah pedoman bagi kita Bu Susi. Itu yang pertama, jadi kita introspeksi diri mungkin dulu ya. Yang pertama memang betul apa yang dikatakan oleh ibu pengawas itu, gunakan sumber belajar. Yang kedua, kita harus open ended, artinya kita harus terbuka pikiran kita ketika kita diberi saran oleh pengawas kita. Jadi Bu Susi nggak boleh marah-marah. Ya, sekarang nggak boleh marah lagi ya Bu Susi ya. Makasih ya Pak Aris ya nasihatnya. Ya. Pak Aris, cuman gini Pak Aris, kan saya udah terlanjur nih, udah terlanjur bikin kepala sekolah, pengawas, kecewa. Apa yang langkah berikutnya ya Pak Aris ya? Kasihlah ide. Saya juga merasa nggak enak gitu, nggak nyaman. Jadi kalau menurut hemat Aris nih sarannya, alangkah lebih baiknya Bu Susi temui ibu pengawasnya, minta pencerahan sama beliau. Karena bagaimanapun juga beliau kalau ibarat pepatah kita ini, ditinggikan selangkah, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Artinya apa? Beliau memang sebagai orang tua kita, memang pembinaan kita, beliau yang membina kita, andaikan kita salah. Jadi saran Aris, seperti yang Bu Susi bilang tadi, temui
ibu pengawas yang kemarin itu dibilang, Bu, mohon maaf karena memang saya ada telanjur atau segala macamnya, kita pencerahan sama beliau. Haris rasa pengawas itu akan baik kok sama kita kalau kita mengakui kesalahan kita. Gimana menurut Bu Susi? Iya, Ndak, jadi memang saya harus menghadap lah sama pengawas minta maaf, nah, karena sudah bikin dia kecewa. Kemudian kan sebetulnya sama kepala sekolah, sementara kita tiap hari sama kepala sekolah. Pengawas itu kan karena laporan dari kepala sekolah, atau langkah pertama kita ke kepala sekolah dulu apa gimana ya? Betul sekali apa yang Bu Susi bilang. Jadi Bu Susi, hal yang pertama dulu adalah tentu yang kita temui kepala sekolah. Kenapa? Karena dia adalah pimpinan kita secara atasan langsung. Beliau adalah orang tua kita di sekolah. Andaikan kita bermasalah dengan pengawas, tentu kepala sekolah dahulu yang kita temui. Tanyalah, Bapak itu baik tuh, Pak Sahril itu. Pak Sahril itu biasanya memberikan solusi yang terbaik itu sama kita. Kalau seandainya ada kita kesalahan, pasti beliau memberikan jalan-jalan yang sangat win to win gitu. Artinya solusi-solusi yang is the best lah gitu. Jadi menurut Aris memang betul, temui dulu kepala sekolah. Pak, saya ternyata memang kemarin ada kilau pada saat proses pembelajaran, saya nggak menggunakan sumber belajar, saya hanya menggunakan video pembelajaran, FFP pun nggak ada. Nah gimana Pak? Aris rasa Pak Sahril itu kepala sekolah yang sama kita kan, memang the best banget itu. Coba lah Bu Susi temui dulu. Bapak kepala sekolah kita dulu. Setelah itu baru menghadap. Iyalah besok lah Ndak Paris, besok pagi-pagi biarlah saya temui dulu lah kepala sekolah, minta maaf, sudah tuh mohon pencerahannya, kemudian nanti baru kita menghadap pengawas ya, soalnya sudah 2 yang terlibat, pasti mereka kecewa ya, biar gimana juga ya Riz ya. Aduh, iyalah Riz, besok saya cobalah pagi-pagi nemuin mereka. Iya, jadi solusi kita udah ketemu nih ya Bu Susi ya. Yang pertama kita harus legowo mengakui kesalahan kita. Yang kedua meminta maaf kepada kepala sekolah. Temui kepala sekolah kita, minta arahannya. Dan kita nggak boleh, artinya itu ketika kita ada kesalahan nggak boleh murung, nggak boleh sedih. Kita harus ceria loh, karena kita itu adalah guru menjadi dambaan siswa. Jadilah guru yang pesona kepada peserta didik, nggak boleh murung, nggak boleh ceria, nggak boleh sedih galau gitu. Karena Bu Susi kalau galau nanti siswanya juga galau, nanti melihat bu gurunya cemburu aja karena ditegur oleh pengawas gitu ya. Kita harus legowo dan tetap ceria. Oke Bu Susi, mungkin besok itu Pak Sahril ada tuh di ruangannya, beliau nggak pergi rapat tuh Bu Susi. Jadi mungkin besok Bu Susi bisa langsung menemui Pak Sahril, kemudian ya mungkin menemui ibu pengawas berdasarkan arahan dari kepala sekolah kita. Oke Bu Susi ya, tetap semangat ya Bu Susi. Makasih ya Pak Aris. Makasihlah, bersyukurlah bisa berkomunikasi sama Pak Aris. Jadi ada masukannya. Makasih banget ya Pak Aris. Ya, kita sebagai teman sejawat harus saling menjaga. Kan keterampilan abad 21 itu salah satunya communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, kreatif dan inovatif. Ketika kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman kita, dunia itu akan indah. Sekolah itu akan menjadi surga kedua setelah rumah ya Bu Susi ya. Oke Bu Susi, semangat ya Bu Susi. Oke, makasih Pak Aris. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Oke, Ibu Wati. Ibu Wati. Kenapa? Iya, kami udah Bu sesi kedua, sesi pertama sudah ketika Aris jadi coach dan Ibu Susi sebagai coachinya udah selesai. Kita masuk ke trip kedua ya Bu. Ya,